Sepak bola Jerman tidak akan terkalahkan dalam beberapa tahun ke depan. Begitulah kata-kata yang terucap dari mulut Franz Beckenbauer setelah timnas Jerman menjuarai Piala Dunia 1990. Kini 36 tahun berselang dengan balutan jersey yang identik, skuad Die Mannschaft kembali menunjukkan tajinya. Pasca gagal dalam 2 edisi beruntun, timnas Jerman berhasil memutus tren selalu kalah di matchday pertama fase grup Piala Dunia. Permata-permata berkilau yang terlahir berkat memori pahit itu semakin bersinar di bawah arahan Julian Nagelsmann. Skuad Der Panzer tak lagi terlihat kehilangan arah dan perlahan menemukan identitas permainannya. Yang jadi pertanyaan, apakah ini pertanda bahwa sang spesialis turnamen bakal segera bangkit dari tidur panjangnya? Generasi baru mengembalikan tren 24 tahun timnas Jerman. Asing, barangkali itulah kata yang paling tepat menggambarkan skuad timnas Jerman di Piala Dunia 2026. Wajar, dari 26 nama yang dipanggil Julian Nagelsmann, kita bisa menghitung berapa banyak bintang yang ikut ke benua Amerika. Selain 4 bintang, pertanda 4 kali jawara dunia yang bersemayam di dada, hanya ada nama Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Kai Havertz, serta Jamal Musiala. Sementara itu mayoritas sisanya justru berstatus bocah kemarin sore yang belum pernah merasakan sensasi turnamen akbar sekelas Piala Dunia. Sebut saja pemain macam Nathaniel Brown serta Alexander Pavlovic yang masing-masing masih berusia 22 tahun. Dengan skuad macam ini, Nagelsmann sadar betul bahwa timnya bukanlah unggulan juara. Kendati pun begitu, sang pelatih tetap memberi kepercayaan penuh kepada 26 nama yang telah dipanggil. Saya melihat tim kami sebagai penantang, bukan sebagai favorit, dan itu merupakan sebuah hal yang positif bagi kami. Seperti dalam aspek kehidupan lainnya, semua bermuara pada kepercayaan. Kita harus percaya kepada para pemain dan percaya bahwa mereka akan tampil maksimal, ujar Nagelsmann. Benar saja, ketiadaan beban ekspektasi berlebih justru membuat Die Mannschaft tampil kesetanan. Di match pertama kontra Curacao, Nagelsmann langsung memasang bintang yang tengah naik daun. Hasilnya pun terbukti sakti mandraguna karena para bintang baru yang diturunkan justru menjadi penggendong timnas Jerman. Sebut saja Felix Nmecha yang membentuk duet maut bersama Alexander Pavlovic. Dua sosok tersebut berhasil menjadi bos yang mengendalikan lini tengah sampai mengganggu permainan Curacao. Keduanya bermain dinamis dan saling melengkapi, layaknya pasangan emas Toni Kroos dan Sami Khedira. Pavlovic menjalankan tugas Kroos sebagai penghubung antar lini sekaligus pengatur tempo dari kedalaman. Sementara itu, Nmecha bergerak lebih vertikal mengandalkan fisiknya untuk menyerobot lini tengah musuh. Hasilnya pun terbukti. Nmecha yang bergerak maju sukses mencetak gol di menit ke-6. Gelontoran tersebut menjadi gol tercepat Piala Dunia 2026 sejauh ini. Tak cukup di situ, gelandang Borussia Dortmund itu juga berkontribusi menghasilkan penalti yang akhirnya dieksekusi sempurna oleh Kai Havertz. Tidak hanya Nmecha dan Pavlovic, pemain seperti Nico Schlotterbeck juga tampil luar biasa. Bek yang akrab disapa Scotty ini tidak hanya kuat menjaga pertahanan dengan duel-duelnya, tetapi juga ikut mencetak 1 gol tandukan dari skema sepak pojok. Bola tersebut merupakan kreasi dari bek kiri Eintracht Frankfurt yang menjadi buruan tim-tim besar Eropa, yakni Nathaniel Brown. Pemain 22 tahun itu tampil brilian dengan gelontoran 1 gol dan 1 assist. Barangkali pemain yang akrab disapa Nene itu adalah muara dari pencairan bek kiri andal di tubuh timnas Jerman. Selama ini sektor tersebut kerap menjadi titik lemah Jerman setiap berlaga di turnamen besar. Mereka bahkan kerap menggunakan pemain kelas B yang inkonsisten seperti Jonas Hector, Robin Gosens, hingga Maximilian Mittelstadt yang pernah dicoba Nagelsmann di Euro 2024 kemarin. Kini dengan kehadiran Nene Brown yang potensinya masih seluas cakrawala, di FB boleh sedikit bernafas lega. Terlebih mereka masih punya bintang lainnya macam Florian Wirtz dan Jamal Musiala. Pergerakan keduanya menjadi jantung kreativitas Die Mannschaft yang sukses meruntuhkan pressing dan bola permainan Curacao. Wirtz dengan 1 assist, sementara Musiala mencetak 1 buah gol. Di sisi lain, sejumlah pemain senior juga tak mau ketinggalan dari para juniornya. Sebut saja Kai Havertz yang mencetak 2 gol serta Joshua Kimmich dengan sumbangsih 2 assistnya.
Sayangnya performa serupa belum ditunjukkan sejumlah pemain senior, terutama Leroy Sané yang masih stagnan saat ditempatkan sebagai sayap kanan. Pergerakannya terkesan kurang padu, bahkan umpan dan dribblenya seringkali serampangan. Selain itu, ex-bintang Manchester City tersebut juga sempat membuang 3 peluang sekaligus. Malahan Sané kalah jauh dalam hal kontribusi dibanding Deniz Undav yang cuma sekitar 26 menit. Masuk sebagai pengganti, Undav justru mencetak 1 gol dan mempersembahkan 2 assist. Hal ini menandakan bahwa Sané belum nyetel 100% dengan skema Nagelsmann. Namun kendala tersebut sejatinya cukup wajar mengingat posisi winger kanan Jerman awalnya diproyeksikan sebagai milik wonderkid Bayern, yakni Lennart Kart. Sayangnya bocah 18 tahun itu terpaksa batal ikut Piala Dunia akibat cedera saat pemusatan latihan di Amerika. Meski begitu, berkat kontribusi para generasi baru, timnas Jerman berhasil membungkus kemenangan dengan skor 7-1. Terdengar familiar? Yaps, ini merupakan angka yang begitu lekat dengan timnas Jerman saat terakhir kali bermain di benua Amerika. Saat itu, skuad National Elf akhirnya keluar sebagai juara di tahun 2014. Menariknya, setelah kemenangan 7-1 atas timnas Brazil, Jerman tidak pernah lagi mencetak 5 gol atau lebih di Piala Dunia. Kemenangan kontra Curaçao merupakan pertama kalinya DNA pembantai timnas Jerman kembali menggebu setelah mati suri selama 12 tahun. Menariknya, catatan ini juga menjadikan mereka sebagai tim paling produktif di Piala Dunia dengan 239 gol. Untuk sementara, mereka menggeser Brazil yang kalah 1 gol saja. Dengan Piala Dunia 2026 yang juga diselenggarakan di benua Amerika, apakah ini pertanda bahwa Jerman bakal kembali juara? Untuk sekarang barangkali masih terlalu dini untuk berharap sejauh itu. Namun yang pasti, kemenangan tersebut tidak sekadar bernilai 3 poin, tetapi juga mempunyai dampak simbolis. Pasalnya, dalam 24 tahun terakhir, langkah Jerman di Piala Dunia selalu ditentukan lewat pertandingan di matchday pertama. Tanda-tanda apakah mereka bisa melangkah jauh atau justru mengemas barang lebih dulu selalu digariskan lewat fase ini. Contohnya di tahun 2002 yang dimulai dengan kemenangan 8-0 kontra Arab Saudi. Miroslav Klose dan kolega saat itu berhasil menembus partai puncak meski akhirnya kalah dari timnas Brazil. Bergeser ke edisi 2006 dan 2010. Jerman yang menang di pertandingan pertama akhirnya keluar sebagai peringkat ketiga turnamen. Begitu pula dengan edisi 2014 ketika mereka menjadi juara, yang dimulai dengan kemenangan telak 4-0 atas timnas Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Sementara itu, saat gagal lolos grup dalam 2 edisi terakhir, Jerman selalu tumbang di matchday pertama. 2018 dilumpuhkan Meksiko, sementara 2022 ditelanjangi pasukan Samurai Biru. Oleh sebab itu, raihan 3 poin atas Curaçao menjadi capaian monumental demi menandai kiprah brilian Demanschkaft di Piala Dunia kali ini. Bahkan Julian Nagelsmann sendiri mengaku bahwa kemenangan tersebut telah membangkitkan kepercayaan diri anak asuhnya. Saya sangat puas dengan keberhasilan kami mencetak 7 gol dan penampilan kami untuk sebagian besar pertandingan. Awal yang berkemenangan selalu penting, dan kami senang telah berhasil melakukannya. Kami bermain dengan intensitas yang tepat. Saya pikir kami bisa menjalani turnamen yang bagus. Cara jenius Nagelsmann kembalikan identitas Jerman. Julukan Baby Mourinho yang melekat pada Julian Nagelsmann rupanya bukan sekadar isapan jempol belaka. Pelatih 38 tahun itu memang selalu punya gebrakan brilian perihal taktik di atas lapangan. Kehadirannya sejak September 2023 telah banyak mengubah wajah timnas Jerman. Demanschkaft yang semula hilang arah dan mengalami krisis identitas berhasil dibangun kembali lewat jerih payah Nagelsmann. Semangat juang, tekad kuat, dan mentalitas khas Jerman. Umumnya tim Jerman selalu memiliki permainan yang intensif dan mengandalkan fisik. Kami mungkin kehilangan itu semua dalam beberapa tahun terakhir. Kita harus tetap berpikiran terbuka dan menerima pengaruh dari gaya permainan yang lebih modern, tutur sang pelatih. Di tangannya, Jerman menggabungkan identitas aslinya dengan gaya sepak bola modern. Der Panzer lebih mengandalkan penguasaan bola dan area serta cara menekan yang lebih efektif. Hasilnya pun terbukti.
Jerman tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir dengan catatan 35 gol. Gaya permainan ini sekilas mengingatkan pada pola yang dibawa Joachim Löw saat menjuarai Piala Dunia 2014. Namun ada satu hal yang membedakan taktik Nagelsmann dengan sang pendahulunya itu, yakni permutasi gerakan yang jauh lebih cair mengandalkan kontrol spasial. Jika Löw lebih saklek soal peran pemain di atas lapangan, taktik Nagelsmann menekankan jaringan intelektual dan geometris dengan manipulasi spasial ekstrim dan pertukaran posisi. Sebagai contoh, Nagelsmann punya alasan khusus di balik duet Florian Wirtz dan Jamal Musiala sebagai dua motor kreatif. Dilihat dari kacamata taktik, duet ini sejatinya kurang proporsional karena mereka sama-sama berposisi sebagai gelandang serang. Namun Nagelsmann mengambil resiko dengan menempatkan Wirtz sebagai winger kiri. Tujuannya agar mereka bisa bertukar posisi, dengan Wirtz yang diberi kebebasan lebih untuk cutting inside alias menusuk ke tengah. Mengapa hal ini penting? Sebab timnas Jerman sudah tidak punya lagi sosok Raumdeter yang piawai mencari ruang kosong seperti Thomas Müller. Dan ternyata skema ini berjalan mulus seperti pada proses gol pertama kontra Curacao. Wirtz yang menyelinap ke dekat kotak penalti berhasil mengacaukan koordinasi pertahanan lawan, sehingga bebas mengirim umpan kepada Felix Enmeka. Manuver serupa juga ditunjukkan Jamal Musiala dalam proses gol keempat Jerman kontra Curacao. Dirinya yang seharusnya menjadi kreator bergerak di titik buta lawan mendahului Kai Havertz yang seharusnya menjadi target serangan. Namun permutasi gerakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Wirtz dan Musiala. Sebagai contoh, ketika Wirtz melakukan tusukan, pos yang ia tinggalkan bakal diisi Nathaniel Brown yang bergerak naik melakukan overlap. Sebaliknya, ketika Wirtz bermain lebih melebar, Nene Brown bakal melakukan manuver inverted alias menusuk ke tengah. Bahkan dirinya beberapa kali menyeruak ke kotak penalti, termasuk dalam proses golnya kontra Curacao. Di sisi lain, taktik cair Nagelsmann juga tergambar dalam proses build-up. Saat membangun serangan, sang pelatih kerap mengubah pola formasinya dari 4-2-3-1 menjadi 3-1-6. Nene Brown dilempar ke depan agar Joshua Kimmich bisa digeser membentuk struktur 3 back. Sementara itu, Alexander Pavlovic bertugas mendikte permainan dan mengirim bola kepada 6 pemain ke depan. Di sisi lain, Jerman punya sederet alternatif seandainya taktik tersebut masih buntu. Contohnya, keberadaan Leon Goretzka yang lebih agresif mengawal lini tengah sebagai box-to-box maupun ball-winning midfielder. Gelandang kelahiran Bochum itu juga bisa dijadikan alternatif target man seandainya butuh tambahan gol di saat penting. Sebab Goretzka punya timing sempurna dengan pergerakan terlambat ke kotak penalti untuk menyambut bola. Seperti halnya yang diungkapkan Nagelsmann di balik alasannya memanggil pria 31 tahun itu. Leon Goretzka kuat dalam duel udara di lini serang. Kami juga memiliki Kai Havertz dan Nick Woltemade. Keduanya memiliki postur tubuh yang bagus, tutur sang pelatih. Pada akhirnya, skuad transisi timnas Jerman justru berbicara lebih banyak ketimbang mulut-mulut para peragu. Kombinasi bintang naik daun dan para pemain senior terbukti mujarab di bawah bimbingan Julian Nagelsmann. Menurut kamu, apakah Julian Nagelsmann sudah punya bensin yang cukup untuk mempersembahkan bintang kelima bagi Die Mannschaft?